Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sungguh luar biasa kasih sayang Tuhan melindungi keluarga kita, sehingga di hari yang Tuhan kuduskan ini kita kembali bersama berduduk dengan saudara dan orang tua kita untuk berterima kasih dan memanjatkan puji dan syukur kepadanya karena telah memimpin dan membimbing kita sekeluarga untuk hidup indah di dalam kasih. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi dari lagu PKJ 289 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Keluarga hidup indah, melihat Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, melihat Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu semua. Ya, mari kita kembali duduk. Mari kita bersyukur bersama atas segala berkat Allah dalam kehidupan kita bersama keluarga dengan bermazmur baginya berdasarkan Mazmur 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Amin. Adik-adik, Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Dan Dia meminta kita untuk juga saling mengasihi. Untuk itu, dengarkanlah perintah Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Kita tetap berdiri, kita mengangkat pujian dari Kidung Jumat 42.
Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ya, kita duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita minta pertolongan Tuhan dalam doa, biar kita dapat mendengarkan, mempelajari akan firman Tuhan dengan baik. Kita minta kesediaan teman kita Fauzan untuk memimpin kita dalam doa pembacaan Alkitab. Sebelum kita mendengarkan dan membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini kami rindu untuk kembali membaca firman-Mu. Tetapi kami menyadari betapa sering kami tidak taat pada firman-Mu. Masih banyak firman-Mu yang kami langgar. Ampunilah kami ya Tuhan, karena hanya anugerah pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus yang dapat melayakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu saat ini, terlebih melakukannya dengan benar. Ini permohonan kami Tuhan. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 47 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Ibu guru minta kesediaan teman kita Elsa untuk membacakannya. Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab itu ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat penetapan di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembalanku sebagai orang yang berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku ini itu sedikit saja, dan buruk adanya tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik negeri itu di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Amin. Adik-adik masih ingat dengan mimpi Firaun yang diartikan sama Yusuf bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan akan ada 7 tahun
masa kesusahan. Nah, saat ini kita cerita Mesir sudah masuk dalam 7 tahun kesusahan. Masa kelaparan yang terjadi di Mesir itu sangat hebat. Baru tahun pertama saja tanaman semua sudah mati. Padahal masih ada 6 tahun lagi. Nah, masa kelaparan ini tidak terjadi di Mesir saja, tapi terjadi juga di Kanaan di mana ayah Yusuf tinggal. Adik-adik tahu siapa nama ayah dari Yusuf? Yaitu Yakub, yang juga dikenal dengan nama Israel. Karena di tempat Yakub juga terjadi kelaparan, maka dia menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli gandum. Sesampai di Mesir, anak-anaknya ketemu dengan Yusuf, tapi mereka tidak mengenali Yusuf. Sebaliknya dengan Yusuf, Yusuf mengenali saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak dendam sama mereka. Malahan Yusuf rindu sama mereka dan tambah kasih kepada mereka. Lalu Yusuf mau menguji mereka. Apakah mereka sudah menjadi orang baik atau sama dengan yang lalu, yaitu jahat kepada Yusuf? Tetapi Yusuf mendapati mereka sudah berubah menjadi orang yang baik. Yusuf tidak dendam kepada mereka. Malahan Yusuf tambah rindu kepada mereka. Setelah mengetahui bahwa kakak mereka sudah berubah dan bahkan sudah semakin saling mengasihi satu dengan yang lain, Yusuf pun memerintahkan pegawainya untuk mengadakan pesta yang besar dan mengundang saudara-saudaranya untuk hadir ke dalam pesta tersebut. Lalu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Aku ini Yusuf, saudaramu. Lalu mereka saling berpelukan dan mereka menangis sekeras-kerasnya. Lalu Yusuf menghibur saudara-saudaranya, katanya, "Janganlah bersusah hati saudaraku dan menyesali diri, karena kamu tahu dulu kamu telah menjual aku. Ini semua rencana Tuhan. Tuhanlah yang menyuruh aku mendahului kamu ke sini. Karena Tuhan ingin menyelamatkan keluarga kita semuanya. Tuhanlah yang menempatkan aku sebagai penguasa di Mesir. Kembalilah dan ceritakanlah dan segeralah bawa ayah kemari." Yusuf menyuruh mereka pulang dan memerintahkan untuk memuat gandum dan bekal perjalanan yang banyak. Bahkan Yusuf mengirim kereta Mesir untuk menjemput Yakub dan semua keluarganya, untuk meyakinkan Yakub bahwa Yusuf benar masih hidup. Israel dan keluarganya berangkat ke Mesir. Tiba di Berseba, Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Yakub, "Yakub, akulah Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di Mesir. Aku yang akan menyertai engkau ke Mesir dan akan membawa engkau kembali." Israel makin mantap untuk pergi melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Tibalah Israel dan keluarganya di Mesir, dan saat bertemu dengan ayahnya, Yusuf memeluk leher dan bahu ayahnya dan menangis di pelukan ayahnya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, anakku." Akhirnya keluarga Israel bersatu kembali dalam kasih dan pengampunan yang ditunjukkan oleh Yusuf dan perubahan sikap saudara-saudara Yusuf yang dibentuk Allah melalui kesulitan yang mereka alami. Tuhan membuat mereka insaf, membuat mereka sadar akan kesalahan yang terjadi di masa lalu. Dan tentu ini semua karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa sesuai dengan rencananya untuk menyelamatkan keluarga
keluarga Yakub. Lalu Yusuf minta izin kepada ayahnya dan kepada kakaknya untuk menghadap Firaun. Yusuf menghadap Firaun untuk meminta izin kepada Firaun untuk mengizinkan keluarganya untuk tinggal di Mesir. Setelah menghadap Firaun, Yusuf berkata setelah menghadap Firaun, Firaun berkata kepada Yusuf, "Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan saudara-saudaramu tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen." Seperti yang dititahkan oleh Firaun, maka Yakub beserta seluruh keluarganya tinggal di tanah Goshen dan menjadi penduduk di situ. Jumlah mereka pada awalnya hanya 66 orang. Kini telah bertambah banyak karena mereka semua telah beranak cucu di tanah Mesir. Mereka hidup dengan damai dan aman di tanah Goshen selama bertahun-tahun. Selama Firaun hidup, keluarga Yakub tetap aman dan damai. Semua menikmati hidup yang nyaman di Mesir. Amin. Ya adik-adik, mari kita angkat doa Bapa kami. Ibu guru akan pimpin dalam doa dan adik-adik berdoa di rumah ya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri dan kita bersama-sama menyatakan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membawa persembahan. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang mempunyai segala-galanya. Seperti dalam firman-Nya dalam kitab Mazmur 95 ayat yang kedua sampai yang kelima berbunyi, "Bersorak-soraklah baginya dengan nyanyian Mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya." Sambil membawa persembahan, kita menyanyi lagu dari NKB 133 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari
teman kita 3 orang yang akan berdoa bersama dan ibu guru yang keempat. Mari kita mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Akhirnya kami kembali bersekutu denganmu. Kami bersyukur juga cara mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Terima kasih juga akhirnya kami dapat membawa persembahan kepadamu. Ini yang syukur kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami dalam menghadapi tantangan penyebaran COVID-19. Berkati para tim medis dan semua pihak agar dapat menangani virus ini dengan baik dan beri hikmat untuk dapat menemukan obat bagi virus ini. Dengarkan permohonan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa buat persekutuan kami sekolah minggu di Jemaat Labong Baji ini. Tuhan Yesus tetap mau pelihara kami, membantu kami, biar kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan Yesus tetap memberikan hati, sepikiran Tuhan kepada kami, biar kami tetap satu dalam persekutuan ini. Dan Tuhan Yesus kiranya nanti di perayaan Natal nanti ini juga, baik dari guru sekolah minggu kami di Labong Baji ini maupun dari pusat Tuhan, sekolah minggu pusat yang di Toraja yang sudah mempersiapkan acara Tuhan ibadah Natal se-Indonesia. Tuhan Yesus juga berkati segala persiapannya itu, biar kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu-Mu di seluruh Indonesia ini Tuhan dapat merayakan hari kelahiran-Mu dalam ibadah perayaan Natal nanti. Tuhan Yesus memberkati persiapan itu semua Tuhan, segala orang-orang Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah nanti, ibadah tersebut. Tuhan Yesus juga memberkati mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, dan memampukan mereka Tuhan untuk melaksanakan Tuhan tugas dan peran yang diberikan kepada mereka. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Siapkan hati dan pikiran kami juga Tuhan, dalam berikan juga kami kemampuan untuk menjalani hari-hari kedepannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dengarkanlah doa kami. Amin. Ya adik-adik, ibu guru ada mau kasihkan 2 aktivitas, bisa dipilih. Aktivitas yang pertama itu menghafal Mazmur 113 ayat 1 dan 3C. Yang kedua itu membuat puisi atau cerpen yang bertemakan persaudaraan yang rukun. Jadi adik-adik boleh pilih ya. Nah, ayat hafalannya itu dari Mazmur 133 ayat 1 dan 3C, bunyinya, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ibu guru ulang ya ayat hafalannya. Mazmur 133 ayat 1 dan 3C. Bunyinya, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, itu tadi ayat hafalannya. Kalau yang kedua, pilihan yang kedua itu yaitu membuat cerpen atau puisi yang berjudul atau yang bertema persaudaraan yang rukun. Nah, kalau tugasnya sudah selesai dibuat, atau yang hafalannya sudah divideokan, bisa di-upload di grup kita. Atau kalau sudah buat cerpen atau puisi, bisa dikirimkan juga, di-upload di grup kita. Ya, Ibu Guru tunggu. Ya, kita akan menutup ibadah kita bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita hidup dengan rukun dan dalam kasih sayang satu dengan yang lain. Untuk itu,
dengarlah petunjuk hidup baru dari Tuhan Allah. Dalam Mazmur 79 ayat yang ke-13 bunyinya, maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jumat 451 ayat yang pertama sama ayat yang kedua. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita. Biarlah semuanya itu dapat berbau harum di hadapan Tuhan, dan biarlah itu dapat membanggakan hati Tuhan. Nah, ya adik-adik, jangan lupa ya tugasnya pilih 1 ayat hafalannya atau membuat puisi atau cerpen yang berbunyi, yang bertemakan persaudaraan yang rukun. Ibu guru tunggu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.